Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah 1 kali dan membaca sholawat sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya akan membuka tentang suatu ilmu. Apa itu yang dimaksud syariat? Apa yang dimaksud thariqah? Saya cukupkan cara bahasanya membahas tentang syariat dan thariqah dulu. Nanti akan saya bahas juga tentang hakikat dan makrifat. Cuma saya kenalkan dulu. Syariat itu adalah berisi tentang aturan. Thariqah itu diibaratkan adalah penafsirannya jalan, atau juga ada persamaan mendekati yang dikatakan madhab. Madhab itu juga jalan. Hakikat itu penafsirannya adalah kebenaran. Makrifat itu adalah suatu pengetahuan khusus tentang bahasa apa? Makrifat itu mengenal. Nah, ini saya khususkan pembahasan tentang syariat dulu dan thariqah. Apa itu syariat? Syariat adalah aturan. Nah, apapun yang ada di alam dunia itu pasti terkena hukum aturan. Apabila tidak terkena hukum aturan, maka akan terjadi ini kesemrawutan. Nah, ini contoh ibarat bumi. Bumi ini ada terkena aturan. Lah aturannya digambarkan porosnya. Nah, ini kalau bumi lepas dari porosnya, dia akan keluar dari aturan itu bertabrakan. Dalam bahasa syariat, aturan ini banyak dibagi dalam hukum-hukum, termasuk fikih. Itu aturan banyak sekali. Nah, ini syariat. Manusia terkena aturan. Akhirnya disinilah letak syariat itu. Cara nanti larinya yang akan dituju adalah bahasa berhubungan. Hubungan manusia antar manusia. Hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan penciptanya. Ini tujuan adanya syariat. Jadi saya gambarkan, nggak usah terlalu rumit. Saya berikan langsung pengetahuan tentang ini intisarinya. Apapun sesuatu hal kalau tidak ada aturannya akan terjadi saling bertabrakan. Nah, inti dari syariat itu adalah tujuannya nanti dalam cara berhubungan. Thariqah ini yang kedua. Thariqah itu adalah jalan. Thariqah ini sama juga ada yang mengatakan madhab, ya ini madhab atau juga jalan. Maksudnya apa? Sampean melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran yang membawa ajaran itu tadi, atau
apa bahasanya? Jalan atau cara? Nah, memang caranya tetap bersumber kepada Quran dan hadis atau baginda Rasul. Nah, contoh misalnya madzhab Imam Syafi'i. Sampean yang sampean tiru pasti perilaku tata cara Imam Syafi'i. Kalau berbau toreko, ya ini toreko apa yang Anda ikuti. Nah, toreko misalnya Sadiliyah. Siapa yang membawa ajaran itu adalah Syekh Abi Hasan Asadili. Toreko Satoriyah, Toreko Rifaiyah. Ini berdasarkan Rifaiyah ini yang membawa ajaran. Toreko bahasa Qadiriyah itu yang membawa ya ini Syekh Abdul Qadir. Naqsabandiyah, Imam Muhammad Baudin Naqsabandi. Nah, di dalam toreko ini ada yaitu bahasa jalan, terus ada cara atau metode. Nah, dalam toreko ini sampai diajari caranya, metode atau bahasa latihan-latihan. Ya ini. Nah, apa itu? Inti dari situ adalah diajari tentang dzikrullah, dzikir kepada Allah. Nah, dzikir ini larinya nanti ada metodenya, makanya dalam dzikir ada bahasa dzikir lisan, ada dzikir akal, di akalnya, ada dzikir hati. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam dzikir sir. Dzikir lisan adalah bahasa mulut. Nah, sebenarnya di mulut ini, lisan ini berzikir adalah isyarah atau itibar. Nah, nanti dalam isyarah ini mulutnya mengucap, larinya dzikir ke dalam akal fikir, baru hati, baru sirru. Nah, ini yang dikatakan. Makanya bahasa satu kalau ada di dalam dzikir disertai dilandasi oleh rasa takut, khauf. Harus juga didasari dengan ar-roja, harap. Ya ini di dalam Islam diajari tidak boleh kenal bahasa putus asa, karena rahmat Allah lebih besar dari bahasa putus asa itu sendiri. Nah, kalau pengertian ini ada istilah zauq. Zauq itu bukan rasa tafsirnya, tapi perasaan. Nah, ini yang hati kita tersentuh sesuatu hal, ya ini akhirnya bagi orang yang kita hadapi itu tidak tahu, jangan ngomong langsung ke rasa, keliru, perasaan. Nah, dari tersentuh ini tadi makanya dikatakan rasa, karena tidak bisa dijabarkan dengan lisan. Nah, ini metode. Jadi orang toreko itu diajari caranya. Nah, jadi cara ini ya ini dikatakan jalan. Makanya di dalam toreko itu berisi latihan-latihan. Nah, ya ini bahasa latihannya itu ada bahasa yang utama, yaitu harus kholwat. Nah, kholwat ini bahasa yang lain menyepi. Nah, agar tujuannya ya ini tadi, ketingkatan yang paling tinggi, rasa. Nah, jadi zauq itu bisa ditafsirkan bahasa takut, karena ini perasaan bukan rasa yang dialami, yang disentuh sesuatu hati kita. Nah, kalau ada yang mengatakan zauq itu rasa, keliru. Nah, kalau hatinya belum disentuh, tidak mungkin bisa mengalami zauq, karena zauq itu artinya perasaan, bukan rasa, karena setelah disentuh baru timbul rasa. Lah rasa itu atau bahasa di sini dzikir. Nah, lah dzikir itu ada tadi, ada lesan. Lesan ini pancingan. Nah, kita harus fokus, taruh di akalnya. Akhirnya di akalnya, kalau sudah akal itu bisa menyentuh masuk, ya ini dari akal ini akhirnya keluar sari.
tetesan masuk mengenai hati kolbi. Ya ini yang Anda rasakan tadi, akhirnya bahasanya kolbinya atau hatinya ikut berpikir. Tapi sebenarnya hati sampean belum berpikir, masih mendapatkan tetesan dari akal. Lah puncaknya akal, selama Anda berwirid akal sampean masih terlintas sesuatu, berarti Anda belum fokus atau akalnya belum berwirid sempurna atau mengalami suatu keadaan yang dikatakan hilang. Nah, ini yang bahasa yang dialami secara akalnya ini af'alnya. Kalau af'al ini nanti hilang, ya ini tadi nama sampean sendiri aja sampean lupa, nggak mungkin tahu. Ya ini yang dikatakan fana, mengalami fana. Nah, jadi fana yang di bahasa di wirid fana af'al ini ya ini tadi yang berubah ada bahasa jasad. Rahasianya orang berwirid yaitu metode kalau di dalam torekoan setelah diajarimu mujahadah ini begini caranya begini, lari ke tingkat ya ini Anda kerjakan namanya musyahadah. Nah, ini baru sampean di dalam situ penuh dengan latihan. Nah, ini pengertian dari bahasa toreko. Jadi toreko itu intinya jalan dan sampai diajari ilmunya, tata caranya. Nah, di dalam itu berisi latihan-latihan yaitu toreko. Hanya perbedaannya antara syariat dan toreko di sini. Syariat itu aturan baku. Nah, toreko ini juga ada aturan, tapi ya ini berdasarkan metode latihan-latihan ya ini cara. Makanya toreko itu jalan sampai diajari ya ini caranya. Nah, di dalam situ berisi dengan latihan-latihan termasuk bahasa dzikir. Nah, kalau dikatakan dzikir itu berarti keseluruhan, lesannya, akalnya, hati sampai timbul rasa atau sir. Nah, akal, makanya rasa itu sebenarnya ada bahasa tiga. Rasa di jasadnya, wirid di jasadnya itu kuncinya di akal. Makanya kenapa ditaruh di akal? Yaitu tadi alasannya agar sampean bisa mengendalikan indera yang ada di kepala. Indera yang ada di kepala ini pusatnya di akal. Makanya ini di kepala ini indera ada 4. Yang kelima itu mana? Bahasanya, ya ini akalmu. Akalmu mengalami kehancuran. Makanya bahasa jasad sama juga wiridnya ya ini bersifat jasad, yaitu mengena bahasa manis. Nah ini pahit, kecut, asin ya ini. Tapi rasa yang kedua bersifat rohani, ya ini hati. Sampai pasti nanti mengalami bahasa perjalanan rohani. Nah, mulai mengalami itu. Tapi bahasa rasa rohani ini bukan rasa yang sebenarnya. Ya ini sampai mengalami bahasa gembira, sedih. Itu adanya yang sifatnya di rohani. Nah, ini pengertian yang bisa saya berikan tentang bahasa syariat dan toreko. Semoga ilmu yang saya berikan bisa menambah wawasan atau pengetahuan. Nah, dalam hal pelajaran ini saya hanya bisa memberikan teorinya. Untuk memberikan secara prakteknya, tidak bisa memang terus terang. Saya tidak mau berbohong atau lainnya. Tidak bisa dilewatkan lewat ya ini YouTube, tidak bisa. Harus bertatap muka langsung. Nah, kalau sampean kepingin, saudara-saudaraku subscriber, kalau kepingin belajar tentang ini, silakan ke tempat saya, akan saya ajari.
Tapi kalau berdasarkan ini tidak bisa. Saya hanya bisa memberikan teoritisnya. Karena ini adalah pengetahuan yang sifatnya khusus. Makanya untuk keterangan tentang bahasa hakikat dan makrifat akan saya sambungkan ke video berikutnya. Ini yang bisa saya berikan untuk saat. Nah, saya tutup tentang bahasa syariat dan toreko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.